Hai semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat waist bag atau tas pinggang. Untuk project ini saya menggunakan benang Poly Indo, menghabiskan satu gulung lebih sedikit ya, dengan hackpen nomor 4. Pastinya tas ini sangat mudah, simple dan cepat selesai juga ya. Pembelian benang dan perlengkapan merajut lainnya silahkan teman-teman cek linknya di bagian deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama buat magic ring. Oh ya, sebelum melanjutkan jangan lupa teman-teman bantu klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Klik juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Oke, lanjut. Setelah membuat magic ring, buat 3 rantai. Lalu di dalam magic ring ini buat 2 double crochet. Jadi 3 rantai tadi hitungannya sebagai 1 DC ya. Jumlahnya ini ada 3 DC. Selanjutnya buat 2 rantai. Lanjut buat 3 DC dan 2 rantai sebanyak 3 kali lagi. Tiga DC, kemudian 2 rantai. Nah, buat sebanyak 2 kali lagi ya, seperti ini, yaitu 3 DC, 2 rantai. Nah, jadi jumlahnya ada 4 ya untuk 3 DC 2 rantai. 3, 4. Oke, selanjutnya slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Nah, putaran pertama selesai, lanjut putaran kedua ya teman-teman. Untuk melanjutkan putaran kedua, ini kita slip stitch sebanyak 3 kali lagi sampai kita bertemu di space yang kita buat 2 rantai. Lubang berikutnya slip stitch, lubang berikutnya slip stitch. Oke, setelah slip stitch sebanyak 4 kali, lanjut buat 3 rantai, kemudian 2 DC di lubang yang sama. Ini hitungannya 3 DC ya, 3 rantai tadi kita hitung sebagai 1. Lalu buat 2 rantai, kemudian masih di lubang yang sama buat 3 DC. Jadi di putaran kedua ini kita akan membuat 4 sudut ya. Ini sudut yang pertama, kemudian lanjut space berikutnya yang kedua, sudut yang ketiga, dan sudut yang keempat. Masing-masing space kita buat seperti ini ya, 3 DC, 2 rantai, dan 3 DC. Oke, 1, 2, 3, 4 sudut selesai. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Untuk melanjutkan putaran ketiga, ini terlebih dahulu kita slip stitch lagi ya sampai kita bertemu di space bagian tengah. Lubang berikutnya slip stitch, lubang berikutnya kita slip stitch sekali lagi.
Dan terakhir slip stitch di space yang ini. Di space yang kita buat 2 rantai ya. Untuk bagian sudut ini polanya sama seperti putaran kedua tadi ya. Diawali dengan membuat 3 rantai, kemudian 2 DC. Lalu buat 2 rantai dan 3 DC di space yang sama. Nah, untuk di setiap sudutnya polanya seperti ini ya teman-teman. Ini sudut yang kedua, ketiga, dan keempat. Polanya sama nanti seperti ini. Untuk bagian sisinya, nah di sini di space berikutnya di antara kedua 3 DC ya. Di sini kita isi dengan 3 DC di lubang yang sama. Lanjut di lubang sudut yang kedua 3 DC, 2 rantai 3 DC, kemudian sisi atau di space berikutnya 3 DC. Selesaikan hingga ke akhir putaran. Dan terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Lanjut putaran keempat. Sebelumnya ini kita slip stitch dulu 3 kali ya. 1 2 3, slip stitch yang ketiga di space bagian tengah. Ini kita buat lagi bagian sudut dengan pola yang sama seperti putaran sebelumnya. Diawali dengan membuat 3 rantai. Ini kita hitung sebagai 1 DC ya. Lalu 2 DC. Dua rantai dan 3 DC di lubang yang sama. Di bagian sisi pada putaran keempat ini itu terdapat 2 space ya. 1, 2. Nah, di masing-masing space ini kita isi dengan 3 DC di space yang sama. Space berikutnya kita isi lagi dengan 3 DC. Untuk di sisi lainnya, kita ulangi pola yang sama seperti ini ya. Setelah bagian sudut, kita isi masing-masing space dengan 3 DC. Selesaikan hingga ke akhir putaran. Untuk di sudut yang kedua, ini polanya 3 DC, 2 rantai 3 DC, kemudian space berikutnya 3 DC, space berikutnya 3 DC. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Lanjut putaran kelima, slip stitch lagi sebanyak 3 kali. Awali dengan membuat 3 rantai. 2 DC. 2 rantai dan 3 DC di lubang yang sama. Ini untuk sudut yang pertama ya. Selanjutnya di masing-masing space ini ada 3 ya. Untuk putaran kelima itu kita isi dengan 3 DC di masing-masing space. Jadi semakin bertambah putaran yang kita buat, maka di setiap sisinya itu akan bertambah 1 space ya teman-teman. Kalau tadi di putaran ketiga terdapat 1 space, di putaran keempat 2 space, maka di putaran kelima itu terdapat 3 space. Nanti di putaran keenam 4, putaran ketujuh 5, dan seterusnya. Oke, setelah kita buat sudut, ini di space berikutnya langsung kita buat 3 DC di lubang yang sama.
Space berikutnya juga kita isi dengan 3 DC. Jadi space-nya itu terletak di antara kedua 3 DC ya teman-teman. Space berikutnya 3 DC. Oke, untuk sudut yang kedua ikuti pola seperti sebelumnya ya. 3 DC, 2 rantai, 3 DC di lubang yang sama. Kemudian di masing-masing space kita isi dengan 3 DC sebanyak 3 kali. Ini untuk putaran kelima ya. Selesaikan hingga ke akhir putaran. Selanjutnya untuk putaran ke-6 sampai putaran ke-9 selesaikan dengan pola yang sama seperti ini. Jangan lupa nanti di setiap putarannya akan bertambah 1 space ya di bagian sisi. Dan untuk di setiap sudutnya itu ikuti pola seperti putaran-putaran sebelumnya. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai di putaran ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 putaran. Setelah kita buat sudut yang pertama, ini terdapat 7 space ya. Untuk di masing-masing space-nya kita isi dengan 3 double crochet. Begitupun dengan bagian sisi yang lain. Ada 4 sisi, itu polanya sama. Setelah bagian sudut, kemudian 7 kali untuk 3 double crochet-nya. Terakhir slip stitch di lubang rantai yang ketiga dan buat 1 rantai lalu gunting benang. Rapikan sisa benang dengan cara tarik ke bagian belakang lalu gunting sekali lagi. Buat granny square dengan pola dan ukuran yang sama seperti ini sebanyak 4 lembar ya. Selanjutnya kita akan menyatukan ke-4 lembar granny ini. Pastikan posisinya tidak terbalik ya. Untuk bagian belakang itu letaknya di bagian dalam. Nantinya kita akan bentuk posisinya seperti ini ya. Kita satukan dulu kedua lembar granny square tadi dan awal sambungannya itu terletak di satu lubang sebelum lubang sudut ya. Kita akan menyatukan di antara kedua lubang di antara granny square 1 dan kedua. Oke, buat slip knot terlebih dahulu. Masukkan hakpan ke back loop di lembaran pertama dan front loop di lubang kedua ya. Selanjutnya kita akan membuat slip stitch di masing-masing lubangnya. Untuk lembaran pertama kita ambil pada 1 serat benang bagian belakang atau back loop. Dan untuk lembaran yang kedua kita ambil pada front loop atau 1 serat benang di bagian depannya ya. Ulangi dengan cara yang sama di masing-masing lubang kita isi dengan slip stitch. Pastikan lubang antara granny lembaran pertama dan lembaran kedua itu posisinya sejajar. Buat slip stitch di back loop dan front loop seperti ini. Oke, selesaikan hingga ke bagian bawah atau ke bagian ujung ya. Jika sudah, ini langsung memutar ke bagian belakangnya. Kita ambil lembaran yang ketiga. Dan akan kita satukan lagi ya dengan bagian segitiga tadi. Ini langsung memutar saja, benangnya tidak kita putus. Sebelumnya beri penanda dulu di bagian ujung supaya bentuk segitiganya ini tidak terlepas. Masukkan hakpan ke lubang sebelum lubang bagian sudut ya di sini.
Langsung saja kita tarik benang yang bagian depan tadi. Kita langsung memutar ya, membuat slip stitch di front loop dan back loop. Untuk caranya masih sama seperti tadi ya teman-teman. Selesaikan hingga ke lubang yang kita beri penanda tadi. Oke, selesai teman-teman. Terakhir buat satu rantai lalu gunting benang dan sisa benangnya dirapikan. Selanjutnya ambil lembaran yang ketiga bentuk segitiga seperti ini, lalu sambung lembaran yang keempat ini sama seperti lembaran yang pertama tadi ya, yang bentuk segitiga di bagian sisi kiri. Oke, selesai teman-teman. Selanjutnya kita akan menyatukan bagian bawahnya. Untuk caranya sama seperti tadi ya. Slip stitch yang terakhir buat satu rantai lalu gunting benang. Untuk sisa benangnya dirapikan dengan cara masukkan ke bagian dalam, lalu gunting sekali lagi dan bakar tipis-tipis. Next, saya akan membuat single crochet untuk 2 kali putaran lagi ya. Buat slip knot terlebih dahulu, lalu masukkan ke lubang bagian ujung. Buat satu rantai, lalu di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Ini untuk bagian atas tasnya ya. Nah, di bagian sambungannya ini itu kita isi dengan 1 SC. Dan di lubang sudut itu kita isi dengan 2 SC di lubang yang sama. Oke, putaran pertama selesai. Putaran kedua langsung memutar ya, tidak buat slip stitch tapi langsung membuat single crochet di lubang berikutnya. Selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan 1 SC hingga ke akhir putaran. Terakhir slip stitch di SC pertama awal putaran tadi. Lalu buat satu rantai dan gunting benang. Untuk waist bagnya selesai, selanjutnya kita akan membuat handle atau tali tasnya ya. Nah, untuk cara membuat handle seperti ini, awali dengan membuat 9 rantai, kemudian 8 SC, baris berikutnya 1 rantai 7 SC. Buat sepanjang kira-kira 80 cm ya. Teman-teman bisa langsung menjahit handle-nya ini ke bagian tas, tapi di sini saya mau menggunakan ring D seperti ini ya. Jahit ring D di sisi kiri dan kanan tas.
Oke, jika ring D-nya sudah selesai dijahit, kemudian masukkan handle ke dalam ring D, lalu lipat dua seperti ini, dan jahit. Selanjutnya tinggal menjahit furing dan resleting ya. Potong kain sesuai dengan ukuran waist bag-nya. Oke teman-teman, waist bag atau tas pinggangnya sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Selamat mencoba.